Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis internasional. Untuk yang pertama yaitu pengertian bisnis internasional. Bisnis internasional adalah aktivitas bisnis yang melibatkan antara dua negara atau lebih, baik milik pemerintah maupun milik swasta. Sedangkan bisnis internasional menurut para ahli yang pertama yaitu menurut Griffin, bisnis internasional adalah transaksi bisnis antara beberapa pihak dari satu negara atau lebih. Yang kedua yaitu menurut Hadi, bisnis internasional adalah suatu studi tentang transaksi ekonomi yang meliputi perdagangan internasional dan foreign investment dengan tujuan mendapatkan keuntungan dan manfaat tertentu. Yang ketiga yaitu menurut Cavusgil, bisnis internasional adalah aktivitas perdagangan dan investasi yang dilakukan oleh perusahaan melintas batas satu negara dengan negara yang lainnya. Bahasan yang kedua yaitu alasan melaksanakan bisnis internasional. Yang pertama, spesialisasi antar bangsa-bangsa dengan memanfaatkan semaksimal mungkin kekuatan yang ternyata benar-benar paling unggul sehingga dapat menghasilkannya secara lebih efisiensi dan paling murah di antara negara-negara lainnya. Menitik beratkan pada komoditi yang memiliki kelemahan paling kecil di antara negara-negara yang lain, mengkonsentrasikan perhatiannya untuk memproduksikan atau menguasai komoditi yang memiliki kelemahan yang tertinggi bagi negerinya. Alasan yang kedua yaitu pertimbangan pengembangan bisnis dengan memanfaatkan kapasitas mesin yang masih menganggur yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Produk di dalam negeri sudah mengalami tingkat kejenuhan. Persaingan yang terjadi di dalam negeri justru lebih tajam ketimbang persaingan terhadap produk tersebut di luar negeri. Potensi pasar internasional lebih luas ketimbang pasar domestik. Yang selanjutnya yaitu aktivitas bisnis internasional. Yang pertama, ekspor, menjual produk-produk yang dibuat di dalam negeri untuk dijual kembali ke negara-negara lain. Yang kedua, impor, membeli produk-produk yang dibuat di negara lain untuk digunakan atau dijual kembali di dalam negeri. Yang ketiga yaitu lisensi atau kesepakatan kontrak antara satu perusahaan dengan perusahaan lain yang berada di negara yang berbeda dengan mendapatkan pembayaran royalti. Yang keempat yaitu waralaba yang merupakan suatu bentuk khusus dari lisensi. Yang kelima yaitu kontrak manajemen. Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis internasional. Yang pertama yaitu kelompok eksportir, antara lain produsen, pedagang, agen. Yang kedua yaitu kelompok importir, antara lain pengusaha, importir terbatas, importir umum. Yang selanjutnya yaitu kelompok promosi, antara lain kantor cabang produsen, kantor perwakilan kamar dagang dan industri di dalam dan di luar negeri, misi hibah perdagangan, dan badan pengembangan ekspor nasional. Yang terakhir adalah badan pendukung, badan usaha transportasi, bank devisa, maskapai pelayaran, perusahaan asuransi, dan lain sebagainya. Pembahasan yang terakhir yaitu hambatan dalam bisnis internasional. Yang pertama, perbedaan bahasa, sosial budaya, kultural. Perbedaan merupakan hambatan bagi kelancaran bisnis internasional. Tanpa komunikasi yang baik, maka hubungan bisnis sukar untuk dapat berlangsung dengan lancar. Yang kedua yaitu hambatan politik, hukum, dan perundang-undangan. Hubungan politik yang kurang baik antar suatu negara dengan negara lain akan mengakibatkan terbatasnya hubungan bisnis dari kedua negara tersebut. Yang ketiga yaitu hambatan operasional berupa masalah
operasional yakni transportasi atau pengangkutan barang yang diperdagangkan dari negara satu ke negara yang lain.